Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mastering TOEFL Structure dari buku Longman Complete Course for the TOEFL Test. Jika sebelumnya kita sudah menjelaskan mengenai present participle, di bagian kelima ini kita membahas terkait dengan past participle, masih di sentences with one clause. Apa itu past participle? Jika kemarin present participle, itu yang perlu kita garis bawahi adalah verb yang bukan merupakan verb tetapi itu merupakan adjektif. Nah, sekarang kalau past participle juga sama seperti present participle, yaitu bukan verb tetapi itu merupakan adjektif atau kata sifat. Hati-hati di sini karena kadang kita bingung apakah ini verb atau bukan. Nah, ini past participle, kita lihat contohnya. Yang pertama, the family has purchased a television. Nah, ini digarisbawahi bahwa has purchased ini adalah verb. Nah, jadi di sini ada subjek dan verb. Ingat bahwa sentences with one clause harus memiliki satu subjek dan satu verb. Ini sudah kita pelajari pada awal pelajaran pertama ya. Nah, ini di sini the family sebagai subjek, has purchased sebagai verb, dan a television ini sebagai keterangan. Kemudian juga yang kedua kita lihat the poem was written by Paul. Poem ini sebagai subjek, written sebagai verb, dan by Paul ini sebagai keterangan. Jadi sudah benar ini satu subjek dan satu verb. Nah, bagaimana dengan past participles? Kita lihat contohnya. The television purchased yesterday was expensive. Kita lihat the television ini subjek. Nah, ini purchase ini adjektif, dan ingat di sini ada verb was. Ini adalah verb dan expensive ini bisa keterangan ya. Jadi verbnya adalah was, Jadi verbnya adalah was. Kemudian kita perhatikan dalam satu kalimat dengan klausa, satu klausa wajib memiliki satu subjek dan satu verb. Jadi jika lebih dari satu verb atau satu subjek itu tidak tepat. Nah, purchase ini sebagai adjektif. Adjektif artinya kata sifat yang menerangkan kata benda. Nah, ini kata adjektif. Ingat ya, kalau adjektif itu adalah kata sifat yang menerangkan kata benda. Jadi TV yang dibeli kemarin sangat mahal. Jadi kalau gampangnya kalau diartikan dalam bahasa itu yang. Jadi kalau kemarin present participle itu untuk yang ini ya, aktif biasanya yang membeli. Nah, kalau ini past participle ini pasif. Television purchase berarti TV yang dibeli. Nah, kemudian juga the poem written by Paul appear in the magazine. Nah, ini lihat the poem ini sebagai subjek tadi ya. Written ini sebagai adjektif. Kenapa? Karena di sini ada appear, di sini adalah verb. Jadi poem written by Paul muncul di majalah gitu maksudnya ya. Jadi ini yang ditulis nih, yang written ini aja adjektif menerangkan the poem. Jadi sudah memenuhi satu subjek dan satu verb. Kemudian jangan salah, written. Ingat ya kalau kemarin tuh kalau verb ing tetapi tidak ada auxiliary atau to be lah ya, itu bukan merupakan verb. Sama juga dengan di sini. Jika ada verb ini purchase, written, ini kan verbnya bukan verb satu. Jika tidak ada to be-nya are misalnya, is, am, was, were. Ini kalau tidak diikuti oleh
verb tidak diikuti oleh auxiliary atau misalnya ini to be, maka itu bukan merupakan verb. Ini contohnya di sini the poem written. Nah, ini verbnya bukan verb 1 tetapi verb 3. Verb 3 jika tidak diikuti oleh to be, are, is, am, was, were itu bukan merupakan verb. Di catatan kita lihat contoh soalnya. The package bla 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 mail at the post office will arrive Monday. Nah, ini the package pasti sudah merupakan subjek ya, bla 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 mailed. Nah, ini bisa verb tetapi harus diikuti oleh diikuti oleh to be atau auxiliary. Nah, kita lihat setelahnya at the post office will arrive. Ini udah ada verb, berarti ini bukan verb. Ini harusnya adjektif. Monday ini objek ya. Jadi kita lihat jawabannya misalnya A, the package have mail. Kalau have mail berarti ini verb. Berarti salah ya, karena double verb. Ada have mail sama will arrive. Itu ingat ya, satu subjek dan satu verb. Dalam satu kalimat with one clause wajib memiliki satu subjek dan satu verb. Jika lebih dari satu subjek atau satu verb itu tidak tepat. Kemudian B, were. Were juga sama tadi, salah ya. Karena kalau were jadi verb, maka salah. Kemudian the package them mail. Them ini objek ya. Jadi kalau misal them itu tidak tepat kalau the package them mail. Berarti ini salah. Karena them itu adalah objek. Nah, yang ke D, the package just mailed. Nah, jadi maksudnya package yang baru dikirim melalui pos baru sampai Monday. Nah, berarti yang paling tepat adalah just ya. Jadi ingat, kalau untuk mudah mengingatnya, kalau verb 2 atau verb 3 tanpa diikuti oleh to be atau auxiliary seperti yang dijelaskan tadi, to be-nya ada is, am, are, was, were, dan sebagainya, maka itu bukan merupakan verb ya. Jadi kalau mau jadi verb itu harus diikuti oleh be ya. Ini nanti kita pelajari di structure berikutnya, tapi yang jelas bahwa untuk past atau present participle ingat verb 2 atau verb 3 atau verb ing tanpa to be itu bukan merupakan verb. Jadi kalau verb itu harus diikuti oleh to be. Baik itu is, am, are, was, were, will juga bisa. Nah, itu kita lihat di contoh pada kalimatnya. Ingat, sekali lagi ini saya terus mengingatkan bahwa sentences with one clause itu hanya memiliki satu subjek dan satu verb. Ini harus selalu diingat ya, satu subjek satu verb. Kita lihat nomor 1, the money was offered. Nah, ini ada to be-nya ya, ada verb, ada to be, berarti ini adalah verb. Ini subjek. By the client was not accepted. Ini was not accepted juga merupakan verb. Maka di sini ada double verb. Ada 2 verb ya. Berarti salah. Berarti salah ya. Ini incorrect. Harusnya memiliki satu subjek dan satu verb. Jadi kalimat yang benarnya misalnya the money offered by the client was not accepted. Nah, ini maksudnya uang yang ditawarkan oleh klien. Nah, ini juga ininya harus adjektif, jadi tanpa was harusnya ya. Kita lihat di contoh nomor 2. The car listed in the advertisement had already stalled. Nah, ini lihat the car ini sebagai subjek.
Listed ini adjektif karena tidak memiliki to be di sini ya. Jadi ini sudah benar. Dan had already sold ini adalah verb. Jadi sudah benar, correct ya jawabannya. Nah, bagaimana dengan nomor 3? Kita lihat. The chapters were taught. Ini subjek, ini verb. By the professor this morning will be. Nah, ini ada verb lagi. Ingat ya. Gampangnya satu subjek, satu verb. Ini ada dua verb. Dua verb berarti salah. Jadi jawabannya adalah incorrect. Ya, sampai di sini untuk past participle sekali lagi ya. Untuk memudahkan Anda, coba artikan saja. Jika Anda melihat verb tanpa to be, maka itu mudahnya diartikan yang. Misalnya tadi the chapter were taught. Jadi misalnya bab yang diajarkan. Kalau wordnya hilang, seharusnya yang benar ya. The chapter taught by the professor. Ini baru adjektif. Kalau misalnya tanpa were ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan di pelajaran kali ini. Terus ikuti pelajaran-pelajaran berikutnya untuk memberi pemahaman Anda lebih terkait dengan structure. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.